Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembahasan materi mengenai persamaan eksponen bagian 3. Ini adalah bagian terakhir, masih ada 2 sifat yang akan kita bahas di sini. Tetap semangat ya. Ya, langsung saja kita mulai untuk pembahasan bentuk persamaan eksponen. Lanjutan dari yang kemarin, berarti kemarin terakhir kita bahas bentuk ke-7, maka hari ini kita bahas bentuk yang ke-8. Ya. Bentuk ke-8 ini adalah bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Dengan AB-nya lebih dari 0 dan AB tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bentuk ini dapat diselesaikan dengan menambahkan log pada ruas kiri dan kanan dari persamaan. Jadi ciri-cirinya persamaan diperhatikan. Bilangan dasarnya adalah suatu bilangan tapi nilainya berbeda, lebih dari 0. Kemudian eksponennya berupa fungsi yang nilainya juga berbeda, ya. Nah, maka penyelesaiannya kita tambahkan ruas kiri dan kanan dengan logaritma, maksudnya di sini. Ya, ada yang sudah belajar mengenai logaritma, ada mungkin yang belum. Nah, yang sudah kita tahu logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk eksponen. Jadi setelah kita belajar eksponen ini nanti kita akan belajar mengenai logaritma gitu ya. Nah, bagi yang belum, karena ada banyak sifat tapi yang kita gunakan dalam penyelesaian bentuk ke-8 ini hanya beberapa sifat saja, maka nanti coba diperhatikan sifat-sifat yang digunakan dalam bentuk ke-8 dulu saja gitu ya. Ya. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan log, maka kita dapat di sini log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Ya. Kemudian kita gunakan sifat-sifat dalam logaritma, salah satunya di sini ada sifat P log Q pangkat N. Maka kalau bilangan yang dicari logaritmanya yaitu Q pangkat N, ini ada pangkat N di sini, maka N ini bisa kita letakkan di depan menjadi N kali sisanya apa? P log Q, gitu ya. Nah, ini kita pakai nanti sifatnya. Maka dari sifat yang ada di sini, dari langkah menambahkan log tadi, pangkat ini bisa kita letakkan di depan. Sehingga kita dapat Fx kali log A sama dengan Gx kali log B. Gitu ya. Ya, nah selanjutnya setelah sampai langkah ini baru kita sederhanakan sampai kita dapat penyelesaiannya. Nah, lebih jelasnya coba kita lihat contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat X kuadrat min 1 sama dengan 2 dipangkatkan X plus 1. Perhatikan di sini bentuk persamaan eksponennya. Bilangan dasarnya nilainya berbeda, 3 dan 2, tidak bisa disamakan, ya, sulit untuk disamakan, karena ini sudah paling sederhana. Kemudian pangkatnya memuat fungsi, dan fungsinya juga berbeda antara kiri dan kanan. Artinya bentuk persamaan ini memenuhi bentuk yang ke-8. Berarti langkahnya adalah kedua ruas kita tambahkan dengan logaritma. Maka logaritma di sini karena nggak ada basis di atasnya, ini artinya basisnya 10 gitu ya. 10 log gitu. Ini juga 10 log. Maka log 3 dipangkatkan X kuadrat min 1 sama dengan log 2 dipangkatkan X plus 1. Kemudian pangkatnya kita turunkan. Kita letakkan di depan pakai sifat tadi ya. Ya, menjadi X kuadrat min 1 dikalikan log 3, kalau jejer seperti ini berarti dikalikan ya, atau ditambah tanda titik juga boleh. Sama dengan X plus 1 dikalikan log 2. Nah, kita lanjutkan. Boleh disederhanakan dulu, ini ada X kuadrat min 1 bentuk kuadrat, masih mungkin difaktorkan. Kita faktorkan, kita dapat bentuk X min 1 kali X plus 1. Bentuk istimewa ya, memfaktorkan harus sudah bisa. Nah, ternyata muncul faktor yang sama antara ruas kiri dan kanan, yaitu X plus 1. Maka, dari sini kemungkinannya
X plus 1 ini akan sama dengan 0, berarti ruas kirinya, kalau X plus 1 itu sama dengan 0, berarti ruas kanannya X plus 1-nya kali log 2 juga sama dengan 0. Jadi ruas kiri akan sama dengan ruas kanan pada saat nilai X plus 1-nya sama dengan 0, gitu ya. Berarti penyelesaian yang pertama yaitu X plus 1 sama dengan 0. Jadi faktor yang sama dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan min 1. Ini penyelesaian yang pertama. Kemudian, belum selesai ya, masih ada bentuk X min 1. X min 1 log 3 sama dengan log 2. Karena X plus 1 tadi sudah kita baca, maka tinggal sisa X min 1 kali log 3 sama dengan log 2. Ini kita selesaikan. Ya, kita kalikan X min 1 dengan log 3. Kita buka kurungnya, maka kita dapat X log 3 min log 3 sama dengan log 2. Kemudian yang akan dicari adalah nilai X-nya. Maka yang punya nilai X tetap di ruas kiri, yang tidak punya bawa ke ruas kanan. Kita dapat X log 3 sama dengan log 2 ditambah log 3. Nah, dari bentuk terakhir di sini, ruas kanan diperhatikan, ini adalah penjumlahan logaritma, log 2 ditambah log 3. Perhatikan di sini nggak ada basisnya di depan ini. Basis itu yang letaknya di atas ini ya, depan atas. Nah, kalau nggak ada basisnya, artinya nilainya basis itu 10. Nah, berarti ini 10 log 2 ditambah 10 log 3. Menggunakan sifat penjumlahan logaritma bisa kita jumlahkan asal basisnya sama. Jadi kuncinya basis harus sama nih ya. Jadi ini basisnya P, di sini P. Maka boleh dijumlahkan. Tapi kalau basisnya berbeda tidak boleh. Nah, di sini nggak ada nilainya, artinya ini 10, di sini juga 10, maka boleh kita jumlah. Nah, kita dapat X log 3 sama dengan, kalau penjumlahan nanti bilangan yang dicari logaritmanya jadi dikalikan ya, berarti di sini Q kali R. Artinya ini juga jadi 2 kali 3. Maka kita dapat X log 3 sama dengan log 2 kali 3. Atau boleh dituliskan X log 3 sama dengan log 6. Nah, selanjutnya kita dapat nilai X, yaitu log 6 per log 3. Atau boleh kita sederhanakan lagi menggunakan sifat yang lain lagi, yaitu berdasarkan sifat logaritma, Q log P itu akan sama dengan log P per log Q. Artinya kalau ada log P per log Q sama dengan Q log P. Berarti di sini X sama dengan log 6 per log 3, maka X sama dengan berapa? Ya, menjadi 3 log 6. Nah, ini penyelesaian yang kedua. Kemudian yang pertama. Maka himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan min 1 dan 3 log 6. Gitu ya. Itu untuk penyelesaian menggunakan logaritma. Mungkin agak kesulitan karena ada yang masih banyak yang belum mendapatkan materi logaritma ya di SMP. Nah, nanti sambil kita bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, kita lanjut dulu ke bentuk yang terakhir untuk persamaan eksponen, yaitu bentuk persamaan tak sederhana. Nah, bentuk persamaan tak sederhana bisa kita tuliskan dalam bentuk umum ini. P kali A pangkat X dikuadratkan ditambah Q kali A pangkat X ditambah R sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini sebenarnya bisa kita lihat ini. Ada bentuk eksponen yang munculnya lebih dari satu kali, yaitu A pangkat X. Nah, A pangkat X-nya ini nanti yang sebagai kuncinya gitu. Ya, langkahnya seperti apa? Langkahnya kita misalkan bentuk eksponen yang muncul lebih dari satu kali ini kita misalkan dalam variabel yang lain. Jadi kalau ini sudah ada variabel X, itu ya jangan variabel X lagi, bisa variabel yang lain ya. Kemudian setelah itu kita faktorkan bentuk persamaannya.
Nah, kalau A pangkat X ini kita misalkan, nanti kan munculnya bentuk persamaan kuadrat. Maka bisa persamaan kuadrat atau bisa suku banyak ya. Nah, ini kita faktorkan ya. Nah, nanti hasilnya jangan lupa kembalikan dulu ke permisalan yang ada tadi, karena yang dicari adalah variabel X yang diingat ya. Tuh. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 dipangkatkan 2x plus 1 dikurangi 9 kali 2 pangkat X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat tuh, ya. Jadi di sini ada 2 pangkat X. Nih. Ada bentuk 2 pangkat X ini. Kemudian di sini ternyata juga memuat 2 pangkat X. Hanya belum terpisah gitu ya, masih ada nilai yang lain. Maka langkahnya berarti harus kita pisah dulu supaya bisa kita misalkan menjadi bentuk umum seperti ini. Cara memisahnya ya kita ingat sifat eksponen. Pangkat itu dijumlah itu karena bentuknya penjumlahan dengan bilangan dasar yang sama gitu ya. Maka kalau kita jabarkan menjadi nih ya, jadi 2 dipangkatkan 2x plus 1 dijabarkan menjadi apa? Oh, ini asalnya dari perkalian 2 pangkat 2x dikalikan 2 pangkat 1. Makanya karena perkalian pangkatnya dijumlah gitu. Kemudian yang belakang tetap saja karena 2 pangkat x sudah muncul. Lanjut, 2 pangkat 2x yang kita munculkan 2 pangkat x. Supaya nilainya tetap, tetapi bentuknya berubah, kita ubah jadi seperti apa? Oh ya, kita ubah menjadi 2 pangkat X dipangkatkan 2. Sama kan nilainya dengan 2 pangkat 2X. Kemudian kali 2 pangkat 1 kita tuliskan kali 2 saja. Yang belakang masih sama. Gitu ya. Nah, sekarang sudah muncul 2 pangkat X. Di sini juga 2 pangkat X. Maka langkahnya kita misalkan bentuk itu. Misalkan 2 pangkat X sama dengan variabel apa selain X? P misalnya. Maka akan kita dapat persamaan P dikuadratkan kali 2 menjadi 2P kuadrat min 9 kali P berarti min 9P ditambah 4 sama dengan 0. Oh, ternyata muncul bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan, kita dapatkan nilai 2P min 1 kali P min 4 sama dengan 0. Boleh pemfaktorannya dengan cara apa yang kalian bisa ya, kalian paham. Sebisa mungkin kita cari cara yang paling cepat itu. Nah, kita dapat di sini persamaannya 2P min 1 kali P min 4 sama dengan 0, berarti penyelesaiannya yang pertama 2P min 1 yang sama dengan 0, berarti P-nya kita dapat setengah, atau P min 4 yang sama dengan 0, maka kita dapat P sama dengan 4. Ya, belum selesai karena yang kita cari bukan P. Yang kita cari adalah penyelesaian dari persamaan ini. Berarti nilai X bukan P-nya. Nah, karena P sudah kita dapat, P itu berasal dari permisalan, maka P ini kita kembalikan ke permisalan untuk mendapat nilai X-nya. Yang pertama, untuk P sama dengan setengah. Maka P sama dengan setengah kita substitusi ke permisalan. 2 pangkat X sama dengan setengah gitu ya. Maka ini ketemu bentuk persamaan eksponen yang sederhana ya. Sifat berapa itu? Sifat ke-1 atau sifat kedua ya. Nah, maka kita dapat 2 pangkat X sama dengan setengahnya kita naikkan 2-nya. 2 pangkat 1 di bawah, kalau naik jadi 2 pangkat min 1. Maka persamaan eksponen di sini 2, kiri kanan juga 2, pangkatnya juga harus sama. Kita dapat X sama dengan min 1. Nah, kemudian P yang kedua yaitu untuk P sama dengan 4. Kita substitusi juga ke permisalannya 2 pangkat X sama dengan 4. Maka ruas kanan 4 kita ubah bilangan dasarnya menjadi 2, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Nih ya, maka kita dapat X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 2. Ya, seperti itu. Maka karena ini sudah kita dapat nilai X, himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan min 1,2.
begitu ya. Ya, nah hati-hati pada saat penjabarannya untuk bentuk eksponen yang persamaan eksponen yang terakhir ini ya. Jadi kalau di awal ini ada yang salah atau tidak teliti, maka ke bawahnya pun pasti nanti ikut jadi salah. Jadi dari awal harus sudah benar gitu. Ya. Sekian pembahasan kita untuk materi persamaan eksponen. Silahkan dipahami dan sampai jumpa di latihan soal untuk persamaan eksponennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.